Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait soal uji kompetensi keahlian untuk paket 4 ya, di tahun 2025. Di sini kita untuk judul tugasnya adalah pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan ya, dimana secara umum topologinya seperti ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan menggunakan sistem operasi hypervisor ya. Jadi infrastruktur ini akan kita konfigurasi secara virtual ya. Tentunya untuk langkah implementasi konfigurasinya itu akan sama saja ya sebenarnya. Di sini kita langkah-langkah kerjanya adalah kita diminta untuk melakukan persiapan ya, melakukan inventaris hardware yang dibutuhkan, melakukan inventaris software ya, dan seterusnya ya, melakukan identifikasi CD atau DVD software, dan untuk itu kita akan menggunakan Proxmox ya. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah VM, di mana masing-masing VM juga sudah saya setting ya, dengan memorinya 5 GB, prosesornya 4 core, BIOS-nya menggunakan C-BIOS, harddisknya di sini ada 100 GB ya, dan di sini kita tambahkan satu disk ya, dimana disk ini akan berfungsi sebagai USB ya, yang berfungsi untuk sebagai USB ya, yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan ya, media disk untuk booting. Dan untuk bootingnya kita akan menggunakan CD-ROM ya, dan sudah kita aktifkan ya sistem operasi Windows 10 yang akan kita install. Jadi kita akan menggunakan Windows 10, dan untuk aplikasi Office-nya ya, di sini kita akan diminta untuk menginstal Windows dan menginstal aplikasi Office juga sudah saya sediakan berbentuk ISO ya, sehingga bisa kita dengan mudah kita install. Nah, untuk pengaturan konfigurasinya di sini saya menggunakan virtual configuration ya, menggunakan virtual bridge, menggunakan VMware 6, dan untuk agar bisa saling terkoneksi di sini saya juga sudah buat menjadi VMware 6 ya, agar bisa saling terkoneksi. Tentunya setelah proses instalasi kita akan coba untuk melakukan proses konfigurasi IP address sesuai dengan ketentuan ya. Dan untuk kabel UTP ya, strike atau cross, nah karena kita menggunakan infrastruktur hypervisor, di sini otomatis terkoneksi secara virtual ya. Oke, untuk itu kita akan langsung menjalankan ya. Kita akan mulai dari proses instalasi ya. Di sini akan coba saya buka ya di tab baru. Di sini juga PC2 akan coba saya buka. Jadi kita akan melakukan proses instalasi PC1 dan PC2-nya secara bersama-sama ya. Oke, ini sedang melakukan proses booting harusnya ke CD ya. Nah, di sini kita cukup menunggu ya hingga proses bootingnya dari kedua VM ini berhasil ya, atau kedua komputer ini berhasil. Oke. Oke, setelah kita menunggu di sini sudah berhasil masuk ke tampilan instalasi ya. Sudah masuk ke tampilan instalasi, kita akan coba setting scaling modenya agar bisa kelihatan secara maksimal ya. Kita gunakan scaling, local scaling. Oke, di sini kita pilih language ya, time currency, kita pilih Indonesia, keyboardnya default saja. Kita next, kita akan install. Sama ya, di sini juga kita pilih Indonesia, kita next dan install. Oke, untuk tahapan aktivasi kita skip ya, kita pilih I don't have product key ya, karena kita hanya akan menggunakan Windows-nya untuk versi trial ya. Nah, untuk versi Windows yang akan kita gunakan adalah versi Windows 10 Pro ya. Jadi sini Windows 10 Pro yang akan kita gunakan untuk melakukan proses instalasi ya. Untuk pemilihan versi sebenarnya bebas ya, karena tidak ditentukan oleh soal. Kita cukup pilih Windows 10 Pro, bisa juga pilih Windows Pro Education ya.
Di sini kita pilih Windows 10 Pro, kita next. Oke, kita I accept, kita next lagi. Di sini kita pilih install Windows only, kita pilih opsi advance ya. Nah, di sini kita akan melakukan pemartisian. Oke, di sini kita akan mempartisi partisi drive 0-nya ya, yang berukuran 100 GB. Kita buat partisi dulu. Kita apply, oke. Dia akan melakukan proses pembuatan partisi ya. Kita bisa lihat di sini sudah berhasil dibuatkan partisinya. Nah, kita hanya akan buat satu partisi ya, yaitu partisi C saja. Kita next, maka proses instalasinya akan jalan. Oke, di sisi PC 2 ya, juga sama. Kita next, kita pilih Windows 10 Pro, oke ya, kita next. Kita accept. Oke, kita pilih advance, kita buat partisi. Jadi pengaturan atau konfigurasi yang kita lakukan sama persis ya. Oke, sudah berhasil, kita next lagi, maka proses instalasinya akan jalan. Nah, proses instalasi di sini akan memakan waktu 10-15 menit. Nah, untuk cepat atau tidaknya proses instalasi sebenarnya bergantung pada spesifikasi komputer ya, atau PC yang kita gunakan ya. Jadi semakin besar spesifikasi yang kita alokasikan, itu akan semakin mempercepat proses instalasi tentunya. Jadi kita akan coba pause sampai proses instalasinya hampir selesai ya. Oke, proses instalasinya hampir selesai ya untuk PC 1 ya. Di sini juga sudah hampir selesai juga. Oke, sudah 90% dan sedang melakukan proses instalasi ya. Instalasi update. Oke, sedang finishing untuk setupnya. Nah, setelah proses setup yang kita lakukan sudah selesai ya, sistemnya akan otomatis restart ya. Kita cukup menunggu saja atau kita bisa tekan tombol restart now agar sistem Windows-nya bisa restart ya. Oke, sudah berhasil restart dan dia akan masuk ke sistem operasi yang sudah kita install tadi. Oke, untuk PC 2 juga sama ya, sudah berhasil terinstall. Kita cukup menunggu sampai VM-nya berhasil masuk ke booting ya. Oke, sedang persiapan ya untuk melakukan setup yang kedua ya. Nah, ini berarti langkah persiapan ya sudah selesai, langkah instalasi juga sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ke-12 ya, pekerjaan instalasi software ya, persiapan. Oke, kita minimize dulu. Oke, sedang mempersiapkan ya untuk getting ready-nya. Oke, setelah getting started, Windows-nya restart ya. Windows-nya restart dan akan masuk lagi untuk mempersiapkan beberapa poin yang perlu dipersiapkan untuk sistemnya ya. Seperti melakukan proses instalasi ataupun pengenalan driver-driver yang ada di VM yang kita gunakan ya, di hardware yang kita gunakan. Oke, sudah hampir selesai ya, sudah hampir masuk ke desktop. Di PC yang kedua juga harusnya sama ya, sudah bersiap untuk masuk ke desktop. Kursor kita juga di dalam VM-nya juga sudah aktif. Oke, kita sampai di setup awal ya. Sebelum masuk ke Windows, kita di sini diminta untuk memilih region ya. Kita pilih regionnya Indonesia. Kita pilih yes. Jadi ini basic configuration. Apakah susunan papan keyboard kita sudah sesuai ya? Kita pilih US karena kita menggunakan standar QWERTY ya. Nah, di sini kita untuk add second keyboard layout, no, kita bisa skip untuk opsi penambahan second keyboardnya ya.
Nah, di sini untuk koneksinya ya, kita pilih opsi I don't have internet. Untuk setupnya karena tidak terkoneksi ke internet ya, ada beberapa fitur sebenarnya yang dibutuhkan oleh Windows ketika pertama kali terinstall, yaitu untuk melakukan ataupun melakukan update ya terhadap fitur-fitur terbaru ya dari Windows-nya, dan melakukan konektivitas ke Outlook, ke Skype ataupun ke OneDrive ya. Di sini kita bisa pilih opsi Continue with Limited Setup. Oke. Ya, sistemnya akan restart kembali. Nah, kita akan lakukan atau kerjakan di PC yang kedua ya. Kurang lebih sama. Kita pilih basic, yes. Kita skip. Oke, kita pilih I don't have internet. Di sini kita pilih continue with limited setup. Oke, kita akan kembali ke PC 1 ya. Sudah kembali booting dan kayaknya akan masuk ke Windows-nya ya. Oke, I don't have internet lagi. Continue. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan nama dari PC-nya ya. Kita masukkan yang sesuai dengan soal ya. Kita masukkan PCA. UKK 2025. Mudah-mudahan bisa ya menggunakan format angka seperti ini dan simbol. Oke, passwordnya kita kosongkan. I don't have internet. Continue with limited setup. Oke, UKK_2025 PC B. Oke. Kita bisa next. Oke, di sini kita bisa nonaktifkan ya untuk fitur-fitur pengaturan privasi ya, agar proses instalasinya jadi lebih cepat. Oke, sama ya, kita nonaktifkan. Kita accept. Oke, sudah hampir selesai ya untuk proses setup Windows 10-nya ya. Kayaknya akan masuk ke desktop. Oke. Oke, kita kembali ke soal ya untuk melihat opsi-opsi yang bisa kita konfigurasi. Oke, jadi ya setelah proses setupnya Windows-nya masuk ke desktop, kita akan langsung melakukan proses pekerjaan ya untuk melakukan instalasi software ya. Dan software yang akan kita install itu adalah Office ya. Di sini tidak ditentukan Office yang versi berapa. Kita akan gunakan Office yang paling ringan ya, yaitu Office 2007 untuk kita install ke sistemnya ya. Kalau Office 365 biasanya membutuhkan konektivitas internet dan membutuhkan akun ya, akun untuk bisa terinstall dengan baik di sistem dan dapat digunakan dengan baik. Jadi untuk simulasi UKK kali ini ya, untuk pekerjaan UKK-nya kita akan instalkan Office 2007. Oke, sudah masuk ke desktop. Nah, untuk membedakan mungkin kita akan coba apakah opsi pengaturan desktopnya masih sudah bisa dilakukan. Oke, untuk PC 1 kita akan ganti wallpapernya ya, agar jadi pembeda antara PC 1 dan PC 2 ataupun PC A dan PC B. Oke, sudah selesai ya, kita akan melakukan proses instalasi. Oke, maybe later. Oke, kita akan memasang CD instalasi softwarenya ya. Jadi kita masuk kembali ke Proxmox-nya, ke hypervisor. Nah, kalau di kondisi real ya, pada saat kita praktek ataupun ketika siswa praktek, tentunya kita harus menyediakan sebuah CD ataupun sebuah flash disk yang di dalamnya sudah berisi aplikasi ya yang akan kita install ya. Jadi karena
ini virtual, jadi cukup kita mengganti seperti ini untuk bisa menggunakan memasukkan CD yang sudah berisi aplikasi, ya, sebuah file ISO. Oke, di PC2 juga sama, kita akan edit, kita ganti ke storage 1, ke Office 2007. Oke, sudah kita insert ya untuk file ISO untuk Office-nya, untuk aplikasinya. Kita akan cek apakah sudah terbaca di masing-masing server. Kita buka Explorer dulu, kita masuk ke menu Disk PC. Nah, di sini ISO-nya sudah terbaca. Kita bisa double klik. Nah, di sini sudah ada aplikasi Office-nya. Jadi kita cukup double klik untuk melakukan proses instalasi ya. Oke. Office-nya akan meminta konfirmasi untuk menginstal, kita bisa pilih yes. Oke, dia akan melakukan proses ekstrak. Nah, kita lakukan hal yang sama ya di server atau di PC yang kedua atau PCB. Kita masuk ke disk PC, kita akan install Office 2007. Oke, kita bisa pilih yes. Oke, sementara proses ekstrak ya. Nah, di sini dia meminta 25 karakter produk key-nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah file notepad yang berisi file dari produk key-nya ya, key yang dapat kita gunakan. Ya, untuk Office 2007 sendiri sudah beberapa tahun ya tidak discontinue lagi karena sudah tidak dikembangkan lagi, sehingga saya rasa untuk simulasi dan pembelajaran ujian kali ini cocok untuk kita gunakan ya. Jadi kita tidak perlu melakukan opsi crack ataupun kita melakukan jailbreak ya terhadap fitur-fiturnya. Jadi cukup kita masukkan produk key-nya dan sudah bisa terinstall secara penuh. Oke, proses instalasi Office 2007 di server atau di PC1 sudah berjalan. Kita akan lanjutkan juga di PC2. Kita kopikan aktivasinya ya. Kita copy, kita paste di sini, kita bisa continue. Kita I accept di sini, kita continue dan kita install ya. Oke. Setupnya sedang berjalan. Nah, kita cukup menunggu hingga proses setup dari Office-nya selesai. Dan untuk opsi konfigurasi pekerjaan yang ini sudah selesai, instalasi software juga sudah selesai. Nah, untuk opsi 14 kita akan menunggu hingga proses instalasi Office-nya selesai dan akan kita uji ya apakah sudah terinstall dengan baik atau tidak, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, untuk itu kita akan coba pause sampai progres instalasinya selesai. Oke, proses instalasi Office 2007 untuk di PC1 atau PCA sudah selesai. Kita bisa close dan kita akan melakukan proses pengujian ya. Kita akan coba buka aplikasi Office-nya, apakah bisa diakses dengan baik atau tidak. Oke. Kita buka ke menu Start ya. Kita masuk ke menu Start. Di sini harusnya sudah ada aplikasi Word-nya ya yang sudah terinstall. Kita buka dulu Microsoft Office Word-nya yang 2007. Oke, berhasil terbuka. I want to active. Kita bisa cancel ya. Kita next. I don't finish. Oke. Aplikasinya bisa terbuka ya. Bisa diakses. Kita bisa pakai aplikasinya. Selanjutnya kita akan coba tes aplikasi Office lainnya ya, seperti Microsoft Office PowerPoint. Untuk kita buka ya, dan akan kita lakukan proses pengujian sesuai dengan instruksi soalnya. Nah, untuk PC2 juga sudah selesai, kita bisa close, kita close.
Habis itu kita mungkin bisa tes aplikasi PowerPoint-nya ya, untuk kita buka. Oke, PowerPoint-nya juga sudah selesai ya, sudah selesai terinstall, dan kayaknya juga sudah berfungsi dengan baik ya. Untuk PowerPoint-nya kita sudah bisa slideshow, kita bisa pilih desain ya, kita bisa presentasi, tes 1, 2, 3, kita bisa slideshow. Oke, sudah bisa ya. Oke, overall sudah oke ya untuk aplikasinya. Jadi sudah bisa kita tandai untuk pengujian instalasi softwarenya sudah oke. Kita juga sudah menggunakan sistem operasi yang terpasang. Selanjutnya kita akan buatkan sebuah sistem restore point ya pada sistem operasi yang kita gunakan ya. Jadi setelah proses instalasi berhasil kita lakukan, kita akan melakukan proses konfigurasi restore point ya, agar ketika ada terjadi masalah pada sistem PC yang sudah terinstall, kita bisa kembali ke titik point sebelum terjadi insiden permasalahan kerusakan, baik itu terjadi karena virus ataupun faktor-faktor lainnya. Oke, restore point ini akan kita buat di kedua sistem ya. Jadi kita cukup klik start ya, terus kita ketikkan print key restore point ya, create restore point, kita bisa pilih, atau kita juga bisa masuk melalui menu control panel ya. Jadi kalau via start kayaknya lebih cepat. Restore point, kita create restore point. Nah, di sini di create restore point ini kita akan buat sebuah mekanisme sistem protection ya. Jadi configure restore setting, manage disk space, and delete restore point. Kita bisa klik OK, kita bisa configure ya. Di sini kita akan aktifkan ya, turn on. Terus kita bisa apply. Maksimal usage-nya kita bisa atur di sini berapa maksimal restore point yang dapat digunakan. Kita bisa OK. Oke, di sini status restore point-nya kita sudah berhasil buat. Selanjutnya kita akan coba create ya sebuah restore point ya. Kita sudah berhasil menginstal Word ya, Office Word 2007, dan kita akan buat restore point-nya. Kita bisa klik restore point-nya. Di sini kita bisa berikan nama ya. Misalnya di sini fresh install plus Office 2007. Kita bisa create restore point-nya. Dia akan melakukan proses pembuatan restore point pada sistem ini ya. Jadi istilahnya dia akan melakukan sebuah proses snapshot, sehingga ketika terjadi sebuah insiden, kita bisa melakukan undo ya terhadap perubahan yang terjadi pada sistem kita ya, ke sistem restore yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi ketika misalnya kita tidak sengaja kita menghapus ya, atau membuat aplikasi seperti Word ataupun sistem di Windows 10 kita error, kita bisa restore ke posisi sebelumnya ya. Nah, dengan mengklik opsi sistem restore, dia akan memunculkan dialog seperti ini. Kita bisa next, dan kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih restore point yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, kita bisa next ya, dan di sini dia akan melakukan proses restore ya atau perubahan. Nah, misalnya di sini kita akan untuk menguji restore point-nya kita akan melakukan proses uninstall ya. Uninstall dari aplikasi Office ya yang sudah kita install tadi. Kita akan coba uninstall dulu. Oke, kita open, kita masuk ke opsi uninstall program, kita akan coba uninstall. Oke, kita bisa pilih yes. Do you want to remove? Yes, kita bisa pilih yes. Nah, dia akan melakukan proses uninstall.
Nah, setelah proses uninstall selesai, kita akan coba untuk melakukan restore kembali ya, dengan harapan perubahan atau uninstall yang sudah kita lakukan pada aplikasi Word-nya itu bisa kembali seperti semula ya. Oke, jadi ini proses uninstall, harusnya Word-nya sudah tidak bisa dibuka ataupun tidak bisa diakses lagi. Terus of Office. Oke. Kita tunggu ya hingga proses uninstall-nya selesai. Oke, proses uninstall-nya sudah selesai kita lakukan. Do you want to reboot? Oh, kita pilih no ya, dia akan merestart. Kita cek, harusnya sekarang Microsoft Office Office-nya sudah tidak ada. Nah, sekarang akan kita coba restore ya. Kita akan coba restore ya untuk mengembalikan ya kondisi sebelum proses delete berlangsung. Kita akan next. Kita akan finish. System restore cannot be undone until after if your system restore being run safe mode. Kita bisa pilih yes, dia akan melakukan proses restore ya ke sistem kita. Dan jika dibutuhkan, sistem akan melakukan proses yang namanya restart ya. Jadi akan restart untuk mengembalikan kondisinya. Oke. Ya, untuk PC 2 ya, sambil menunggu proses restart berlangsung, kita di PC 2 kita bisa aktifkan ya, sama seperti tadi, kita bisa configure, kita bisa aktifkan fitur system protection-nya, kita bisa oke. Oke, selanjutnya kita bisa create ya, sama seperti tadi. Fresh install plus Office 2007. Bisa create. Okay, please wait. Your Windows file and setting are being restored. System restore is initialized. Ya, sedang diinisialisasi proses restore agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Oke, kita ke PC 2 untuk melihat ya. Oke, proses pembuatan restore-nya sudah berhasil. Kita bisa close dan kita bisa oke. Nah, untuk pengujian fitur sistem restore-nya hanya akan kita lakukan pada satu PC ya. Karena kalau kita lakukan di kedua PC itu akan memakan waktu ya. Nah, tentunya ketika pelaksanaan UKK nanti itu sekali lagi menyesuaikan dengan penguji internal maupun eksternal yang ada di sekolah masing-masing. Oke, proses restart-nya sedang berjalan ya. Kita tunggu hingga proses restart dari Windows-nya selesai dan kita akan coba cek ya apakah aplikasi Office yang sudah kita remove tadi betul-betul terrestore ya ke kondisi sebelumnya. Oke. Yang ini kita close saja. Oke, sedang melakukan booting. System restore complete successful. Ya, kita bisa lihat di sini pemberitahuannya system restore complete successful. The system has been restored to 31/23/19. Your document has not been affected ya. Kita bisa close, kita bisa cek ya apakah Word-nya ada ya. Kita bisa lihat aplikasi Word-nya tetap ada ya. Kita akan tes atau kita akan uji untuk membuka ya aplikasi Word-nya. Oke, atau kita bisa buka aplikasi, kita bisa cek ya apakah aplikasi Microsoft Office-nya tidak terhapus atau tidak. Oke, ya, kita bisa lihat meskipun kita sudah remove tadi, di sini aplikasi Word-nya tetap bisa kita akses dengan baik. Ya. Oke, selanjutnya untuk
opsi restore point-nya sudah berhasil, kita lakukan. Selanjutnya lakukan proses cek update ya. Nah, untuk cek update ini akan kita skip ya. Di akhir ya, lakukan pembagian alamat IP pada perangkat jaringan. Jadi di sini dia menggunakan alamat IP 192.168x.x/24, subnet masknya 255.2550. Jadi untuk PC 1 ya atau PC A akan kita gunakan IP address, misalnya nomor urut dari siswa tersebut adalah nomor urut 25, berarti nomor urut titik 1/24. Nah, untuk PC B kita akan gunakan IP address dari 25 ya, dari 1 sebenarnya bisa sampai 254 ya. Kita akan gunakan 2 saja. Jadi kita akan coba setup IP address ya pada servernya ya. Jadi kita masuk ke bagian network ya, kita open network and internet setting, di sini juga sama. Oke, kita masuk ke bagian change adapter option. Nah, dia akan masuk ke sini ya. Kita masuk, kita properties. Nah, di sini kita akan setting IP versi 4 ya. Jadi IP versi 4-nya kita akan setting IP address sebagai berikut: 192.168.25.1 untuk PC 1 ya atau PC A. Terus kita bisa oke. Kita bisa oke. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya. Konfigurasi yang sama di PC 2 atau PC B. Kita properties, IP versi 4, 25.2. Nah, kita oke. Oke, proses konfigurasi IP address-nya sudah berhasil. Kita tandai dulu ya. Konfigurasi IP address sudah berhasil. Buat spesifikasi topologi, oke, kita tidak pakai kabel UTP-nya. Buatlah daftar teknologi yang digunakan, oke juga. Oke, kita akan lakukan proses pengujian ya, transfer pada setiap klien apakah berfungsi dengan baik. Jadi kita akan buatkan partisi ya. Jadi kita masuk ke Explorer dulu ya, atau sebelum itu kita mungkin akan melakukan proses pengujian dulu ya. Untuk firewall-nya ya, apakah bisa saling terkoneksi atau tidak. Nah, di sini kita akan coba tambahkan fitur pada Windows Firewall ya. Kita akan tambahkan konfigurasi. Jadi kita sudah masuk ke Windows Firewall, kita masuk ke menu, sebentar. Oke, kita cancel. Kita ke Advanced Setting ya. Nah, di Advanced Setting ini kita akan buat sebuah rule baru yang akan mengizinkan ya sebuah traffic ICMP ya untuk bisa melewati atau masuk ke Windows-nya ya. Secara default kita tidak bisa melakukan proses ping ya. Jadi kita bisa coba. Kita akan buka CMD. Kita cek IP address-nya, kita hanya bisa ping ke diri sendiri ya. IP sendiri. Namun kita tidak bisa ping ke komputer lain ya. Nah, di sini kan pingnya masih belum merespon ya. Nah, di sini statusnya request timeout. Nah, hal ini terjadi karena terdapat fitur firewall ya yang harus kita tambahkan ya, yang akan membatasi ya, sehingga proses pingnya tidak bisa dilakukan. Nah, untuk itu kita akan buatkan sebuah rule yang akan mengizinkan traffic ICMP-nya ya, atau Internet Control Message Protocol, agar bisa masuk dan bisa direspon ya. Kita bisa pilih di sini ya, protokolnya kita pilih ICMP, scope-nya ya, kita bisa pilih any IP address. Untuk action-nya kita bisa pilih allow this connection, kita buat profilnya untuk semua profil, dan untuk namanya allow ICMP connection. Kita bisa pilih finish ya.
dan konfigurasi yang sudah kita lakukan sudah ditampilkan ya. Nah, kita akan coba ping lagi ya, apakah bisa. Nah, ketika kita coba ping lagi ya, setelah fitur allow pingnya diaktifkan, itu juga sudah berhasil. Nah, tentunya hal ini harus kita lakukan secara sebaliknya ya, karena yang diizinkan ping itu hanya 25.2 ya, bisa. Nah, ke 25.1 juga masih belum bisa ya. Jadi kita harus lakukan hal yang sama pada PC 1 ya. Jadi caranya sama persis ya dengan yang tadi. Kita masuk ke firewall. Kita masuk ke network, system and security, Windows firewall. Kita masuk ke advanced setting untuk mengizinkan traffic pada protokol ICMP untuk masuk ya. Kita pilih custom, all program. Di sini kita pilih ICMP. Oke. Allow ICMP connection ya. Di sini bebas ya. Kita hanya memberikan nama saja untuk penanda ya. Nah, kita bisa ping lagi. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa ya. Berarti pingnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses simulasi untuk melakukan sharing ya antara kedua komputer ya. Jadi di sini kita akan melakukan penambahan sebuah media penyimpanan atau storage pada Windows ya. Di mana media penyimpanan ini akan digunakan untuk melakukan sharing ya, transfer file dari PC ke flash disk ataupun ke storage tersebut ya, anggap saja itu storage. Jadi kita akan tambahkan storage-nya. Caranya ya, kita tinggal klik kanan. Di sini kita pilih disk management ya. Nah, di PC 2 juga sama, klik kanan disk management. Oke, kita bisa lihat di sini ada sebuah partisi baru ya. Ada disk 1 yang belum dipartisi ya. Anggap saja ini sebuah flash disk. Kita oke. Di sini kita akan buatkan menjadi sebuah storage ya yang bisa kita gunakan. Dia akan menggunakan drive E. Kita beri nama flash disk USB. Kita finish. Dan harusnya dia sekarang sudah terbaca ya. Sudah terbaca sebagai flash disk. Oke, kita bisa lihat di disk PC sudah terbaca ya sebagai flash disk. Nah, di sini juga sama, kita bisa oke. Kita akan coba create flash disk USB. Ya, misalnya di sini kita beri nama PCB ya. Agar bisa membedakan ya, bisa dibedakan. Di sini kita beri nama juga, kita rename PCA. Continue. Oke, sudah berhasil. Jadi sekarang sudah ada sebuah storage baru ya, atau anggap saja ini sebagai sebuah flash disk ya. Nah, kita bisa melakukan proses copy ya data dari sini. Jadi kita akan buat dokumen ya, dokumen Word kita akan buat. Cancel ini file dari ini file uji coba yang dibuat di PCB atau PC 2. Kita akan perbesar tulisannya. UKK 2025. Oke, kita bisa save dokumennya. Kita bisa beri nama. Kita akan simpan di drive ataupun di drive E ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, di drive E sudah ada file atau file baru ya, bisa lihat. Nah, di sini juga sama, kita akan buat sebuah file Word.
Oke, kita cancel. Ini file yang dibuat untuk uji coba di PC A atau PC 1 untuk percobaan ujian UKK paket 4 tahun 2025. Kita coba perbesar. Nah, kita bisa save. Kita akan simpan di directory ataupun di folder A ya. Kita bisa save sini. Oke, dia akan simpan dan kita bisa cek ya, apakah benar-benar tersimpan. Nah, selanjutnya setelah benar-benar tersimpan, kita akan melakukan uji coba untuk melakukan sharing ya. Di sini simulasinya adalah file nama.txt. Nah, di video kali ini kita buat menggunakan Word ya. Jadi kita akan coba buat folder baru. Sini sharing PC 1. Sharing dari PC 1. Kita buat juga di PC 2. Kita buat folder baru ya. Sharing dari PC B. Oke, foldernya sudah dibuat. Kita akan klik kanan ya. Kita akan share ya. Sehingga file yang ada di PC 1 bisa dibuka di PC 2. Kita bisa masuk ke properties, kita masuk di sharing di sini. Kita bisa share ya. Kita bisa share, untuk aksesnya kita bisa pilih everyone. Kita add, dan di sini kita bisa pilih opsi sharingnya ya. Kita akan pilih read and write saja. Selanjutnya kita bisa share. Nah, yes, turn on network discovery, kita bisa pilih opsi yang kedua ya. Oke, dia akan melakukan sharing dan kita bisa lihat sudah berhasil melakukan sharing. Oke, kita sudah lakukan sharing di PC 1 atau PC A. Kita akan lakukan hal yang sama di sini ya. Kita properties, kita sharing, kita share, kita pilih everyone, kita add, read and write, kita share. Oke, kita bisa turn on ya, sama kayak tadi. Kita pilih done. Nah, untuk mengakses file sharing ya, kita bisa mengakses melalui opsi network ya. Kita coba cek di network, apakah terbaca file sharingnya. Nah, sistem fitur networknya akan melakukan scanning ya. Sama di PC 2 juga kita coba scan ya. Apakah ada orang lain ya. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya empty ya. The folder is empty. Sama juga di sini statusnya empty. Nah, triknya ya agar bisa tampil ya, kita akan buka menggunakan opsi run ya. Kita buka run. Kita pilih backslash ya. Kita ketikkan perintah 192.168.25.2. Nah, 25.2 ini adalah IP address dari PC 2 ya. IP address dari PC 2. Nah, di sini ya spelling the otherwise. Di sini error ya kalau kita lihat. Oke. Nah, kalau kita buka backslash 25.1 ya. Nah, ini akan terbuka ya. Nah, agar hal itu bisa terjadi ya, kita akan melakukan pengaktifan fiturnya ya. Kita akan mengaktifkan fiturnya. Oke, di sini sharing dari PCA. Oke, kita akan masuk ke control panel ya. Control panel. Kita akan masuk ke bagian network and internet. Kita view. Nah, di sini kita akan tambahkan opsi change advanced sharing setting. Nah, di sini fitur sharingnya kita turn on dulu ya. Pastikan kita turn on untuk all network juga. Nah, untuk passwordnya kita bisa off kan ya. Turn off password protection. Nah, di bagian GUIS juga, di private juga kita aktifkan.
Nah, jika sudah kita bisa save ya. Kita bisa save. Nah, di PC 2 juga kita lakukan hal yang sama ya. Kita masuk ke control panel home dulu. Terus kita masuk ke view, network and task. Kita change advanced sharing. All networknya kita pilih turn off password protection ya. Oke, kita pilih turn on yang ini. Terus kita save. Oke, kita pastikan kembali ya. Turn on sharing. Kita bisa save. Oke, selanjutnya kita akan coba buka lagi ya run-nya. Kita buka lagi run-nya 192.168.22.25.2. Nah, ketika kita buka 25.2 ya, di sini sudah berubah ya. Sudah bisa diakses. Begitu juga di sini ketika kita buka start ya, kita buka backslash 25.1, di sini juga harusnya akan tampil foldernya ya, yang sudah di-sharing tadi. Nah, di sini belum muncul folder karena kita melakukan proses perubahan ya. Kita coba lagi buka. Di sini kita akan sharing kembali. Kita sharing karena kita melakukan proses perubahan nama ya. Everyone add read and write. Kita save. Kita share, kita done. Dan harusnya di sini sudah, kalau kita refresh, sudah muncul ya, sharing dari PC A. Nah, kalau kita buka foldernya ya, di sini statusnya kosong ya. Hal ini terjadi sama juga ketika kita buka foldernya, di sini kosong ya. Nah, itu terjadi karena kita file data yang ini ya, kita tidak taruh di dalam ya. Jadi kita akan coba kopikan, kita copy dan kita akan paste di dalam. Harusnya ketika kita refresh, di sini sudah memiliki file ya. Nah, sama halnya juga di sini ya. Kita akan kopikan, di dalam sini kita paste. Kalau kita cek di sebelah ya, di folder sharing harusnya di dalam. Oke, kita coba buka di network. .225.1. Oke, di sini juga sudah muncul. Nah, kalau kita buka harusnya yang muncul itu secara silang ya. Ini file yang dibuat untuk uji coba di PC A ya. Jadi ini file yang kita buat tadi ya, untuk percobaan ujian paket. Nah, kalau di sini juga kita buka open read only, kita coba close dulu. Kita akan coba buka yang dari kita sharing ya. Yang kita sharing tadi. Kita tutup dulu. Oke, kita buka start ya. Kita backslash 25.2. Nah, kalau kita buka ya, file Word-nya itu adalah file Word yang kita buat tadi ya. Ini file Word yang dibuat di PCB ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kalau kita akses ya secara berulang filenya ya, tentunya kita harus secara berulang-ulang harus membuka link seperti ini ya. Dan ini merepotkan ya tentunya. Nah, kita akan buat agar ketika kita membutuhkan mengakses file dari PCB, kita tidak perlu membuka run lagi ya, membuka start lagi dan mengetikkan IP address. Kita akan melakukan proses yang namanya konfigurasi map network ya. Jadi caranya adalah klik kanan, kita map network drive ya, kita pilih drive-nya, drive apa, bebas ya sebenarnya. Sini kita pilih Z saja, terus kita finish. Jadi folder ini secara otomatis akan muncul di dalam Explorer-nya ya. Jadi akan muncul sebagai sebuah drive. Jadi kalau kita buka disk PC, di sini akan ada sebuah network location baru ya, yang berisi drive. Jadi ketika kita klik 2 kali, itu otomatis langsung akan terbuka file yang kita sharing dari PCB.
Nah, untuk PCB juga sama. Ketika kita ingin buat agar filenya ataupun foldernya dapat diakses ya secara otomatis, kita bisa langsung klik kanan, map network drive, kita bisa pilih Z, kita finish. Maka filenya itu sudah langsung ada di sini ya. Kita bisa lihat sama ya. Oke. Jadi kalau kita melakukan perubahan ya dari PCB, baik itu perubahan nama, itu akan kelihatan ya. Sini kita tambahkan add, otomatis kelihatan. Sini. Di sini juga sudah diubah. Otomatis di belakang juga sudah diubah. Oke, seperti itu untuk sharing ya. Berarti kita sudah berhasil melakukan sharing ya. Networknya juga berfungsi dengan baik, transfer data berfungsi dengan baik. Lakukan perencanaan juga sudah oke. Lakukan proses cek update ya. Silakan backup data. Oke, lakukan backup data di PC ke media eksternal. Nah, untuk melakukan backup data, kita bisa backup data bisa menggunakan mengcopy ya secara manual kayak tadi, ataupun kita bisa backup melalui klik kanan pada, kalau kita mau backup sistem, klik kanan pada drive-nya, kita bisa pilih properties. Nah, di sini kita bisa cek fiturnya ya. Ada fitur, harusnya ada fitur backup ya. Nah, kalau tidak ada fitur backup, kita bisa pilih klik start ya, backup setting. Kita bisa pilih, kita bisa klik backup. Nah, dia akan melakukan proses backup data ya. Nah, di sini ada opsi-opsi untuk melakukan proses backup. Backup using file history. Backup your file to another drive, then restore if the original are lost. Kita bisa tambahkan drive baru untuk melakukan proses backup. Di sini kita bisa pilih flash disk ya, yang tadi kita gunakan sebagai media backupnya. Oke, dia akan melakukan proses backup secara berkala ke storage flash disk ataupun hard disk eksternal kita. Di sini juga sama ya. Kita backup setting, kita add drive, kita bisa pilih. Ya, selain backup ke drive, kita juga bisa melakukan proses backup ke OneDrive ya untuk data-data kita ya. Jadi ketika data-data kita bermasalah, kita bisa melakukan proses backup ke cloud ya, yang dimiliki oleh Microsoft untuk melakukan proses backup. Oke, selanjutnya kita juga bisa coba pilih more option ya. Kita bisa pilih more option untuk mendapatkan opsi backup yang lain ya, backup option yang lain. Jadi kita bisa lihat di sini apakah backup yang dilakukan adalah backup dengan model seperti apa ya. Kita bisa lihat di sini kita akan melakukan proses backup ya. Kita bisa tentukan secara spesifik folder-folder apa saja yang akan kita backup ke tujuannya itu adalah ke flash disk ya, total space-nya 16 GB, your data is not yet backup, jadi data kita belum di backup. Nah, untuk memulai proses backup kita bisa tentukan ya waktu jamnya, apakah setiap hari, apakah tiap 12 jam, ataupun kita keep my backup ya, di sini status penyimpanan backupnya. Jadi dia akan melakukan proses penghapusan ketika kapasitas dari storage-nya sudah penuh ya. Nah, di sini kita bisa backup now, maka dia akan melakukan proses backup seluruh datanya ke storage-nya yang ini. Oke, kita bisa lihat tadi statusnya masih not yet, sekarang sudah terbackup ya. Terakhir tanggal 31, dan kita bisa cek ya. Harusnya di folder itu sudah ada data ya. Kita bisa cek di PC ya, kita bisa cek di folder file history ya. UKK PC, desktop, dan di sini sudah ada configuration-nya dan ada datanya ya. Data dari C-nya, user, UKK, di sini sudah ada data-datanya yang sudah berhasil di backup. Jadi kurang lebih proses ataupun tahapan backupnya seperti itu ya. Cara untuk backupnya
Kita bisa buat dia secara otomatis, ataupun kita bisa tentukan folder ataupun filenya secara spesifik. Misalnya kita ingin hanya pada file download saja, atau hanya pada file dokumen saja yang terbackup ya. Kita bisa aktifkan fitur-fitur seperti itu. Oke, untuk opsi backupnya sudah berhasil ya. Lakukan backup, oke, sudah selesai juga. Periksa hasil backup juga sudah selesai. Sini kita akan tandai. Siapkan backup juga ya. Jadi kurang lebih sangat sederhana ya. Kita backup, kita aktifkan fitur backup ya. Kita bisa pilih more option. Kita bisa tentukan ya file-file apa saja yang akan kita backup ya. Apakah secara spesifik ya. Kita bisa tambahkan folder ya. Folder apa saja yang secara spesifik ingin kita backup. Misalnya flash disknya, di flash disk ada file ini. File sharingnya kita bisa tambahkan. Dan dia akan menambahkan ya file yang di backup tadi. Kita bisa lihat ada file dari data E. Nah, kalau sudah kita bisa backup now. Maka proses backupnya akan jalan. Oke, jadi prosesnya lebih cepat ya harusnya, karena ukuran atau jumlah file yang tersimpan itu masih cukup sedikit ya. Kalau kita coba cek lagi, harusnya file historinya juga sudah selesai di backup ya. Kita bisa cek dulu. Oke, di sini yang di backup juga ada file dari E ya, selain dari C. Ada file E, ada file sharing juga sudah berhasil di backup dengan baik. Oke, dan kita akan ke yang terakhir ya. Dan yang terakhir ini untuk melakukan proses pengecekan backup update ini kita membutuhkan konektivitas internet. Sehingga untuk konfigurasi interface-nya akan kita ganti ya. Akan kita ganti ke VMBR 0 ya. Dan kita akan ganti ke IP dynamic ya harusnya. Jadi kita masuk lagi ke servernya, ke komputernya. Kita akan setting IP address kita agar bisa menjadi dynamic, sehingga kita bisa mendapatkan konektivitas internet ya. Kalau saat ini kan kita hanya terkoneksi secara private ya, tanpa koneksi internet. Nah, sekarang kita akan coba switch karena diminta untuk melakukan proses cek update ya ke internet. Kita oke. Kita close, harusnya sekarang sudah bisa dapat internet. Oke. Kita close lagi. Kita cek ke Ethernet, kita properties, kita ganti. Oke. Artinya sekarang sudah dapat internet ya. Oke. Oke, sudah dapat internet. Kalau kita coba buka CMD, harusnya kita sudah dapat IP address yang berbeda ya dengan yang tadi. Kita dapat IP address 22.27 ya. Kalau yang di sini harusnya dapat IP 22.28. Jadi kita akan coba ping dulu ya. CMD IP config, kita ping ke ping 192.168.22.27. Apakah bisa ping? Oke, berhasil ya. Apakah bisa ping ke internet? Ping google.com? Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan cek update ya. Update, kita cukup ketikkan perintah update dan kita bisa langsung cek update-nya. Kita bisa langsung klik update, dan window update-nya akan jalan. Nah, untuk cek update cukup mudah, kita tinggal klik check for update, maka sistem Windows-nya akan melakukan proses pengecekan secara otomatis untuk update-nya. Ya, prosesnya biasanya oke, ini langsung kelihatan ya jumlah atau data-data yang akan diupdate oleh sistem Windows-nya secara otomatis. Jadi sini ada file untuk keamanannya ya, ada update untuk Windows 10 versi 21H2 ya, untuk 22H2 dan lain sebagainya. Nah, untuk server 2-nya juga sama ya, sedang melakukan proses update. Jadi update-nya akan di-download dan bisa langsung diterapkan ya. Jadi di sini
Jadi di sini kita bisa lihat untuk instruksinya di sini hanya melakukan proses check update saja ya. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan proses update, kita sudah bisa berarti proses yang kita lakukan sudah benar ya. Berarti kita sudah melakukan proses update. Nah, saat ini sedang dilakukan proses download ya, dan statusnya sudah pending restart ya. Berarti kita sudah bisa melakukan restart untuk menguji apakah update yang sudah dilakukan itu sudah berjalan ya. Kita akan coba restart. Oke, kita bisa lihat dia akan restart, dan ketika sistemnya restart dia akan melakukan proses instalasi ya. Instalasi hasil update yang sudah dilakukan ya dari file-file yang sudah di-download tadi, dan akan langsung diterapkan ke sistemnya. Oke, sudah berhasil terupdate, dan itu tandanya bahwa seluruh pekerjaan ya atau seluruh poin-poin yang kita lakukan di soal untuk UKK paket 4 ini sudah berhasil dan sudah selesai. Kita sudah laksanakan seluruhnya ya. Tentunya di sini ada beberapa poin yang kita skip ya, karena kita melakukan proses pengerjaannya itu menggunakan sistem virtual ya, virtual hypervisor, sehingga untuk opsi-opsi pengkabelannya itu kita tentunya terskip karena kita menggunakan kabel virtual ya. Dan untuk bias juga itu tadi terskip ya karena kita tidak lakukan ya. Dan di hypervisor tadi harusnya bisa juga ya masuk ke bias. Oke, kita akan coba restart untuk PC2 untuk bisa masuk ke biasnya ya. Kita akan hard reset untuk masuk ke bias. Oke, kita terskip tadi. Oke, ini biasnya ya. Jadi dia menggunakan bias C bias ya. Di sini kita hanya bisa melakukan opsi untuk pengaturan booting saja ya. Pengaturan booting saja. Jadi ketika kita arahkan biasnya ke drive yang keempat ya, tentunya dia akan error karena tidak ada sistem operasi ya, seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Semoga panduan kali ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kesuksesan pelaksanaan UKK di sekolah masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.